Salam Bapak Ibu, apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pertolongan Tuhan bagi kami hari lepas hari. Terima kasih satu kesempatan kembali kami diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati hati kami, konsentrasi kami, dan pemahaman yang baik, agar kami dapat mengerti dan menerima firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik pada hari ini adalah tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam keheningan sambil berdoa, hati penuh cemas dan takut. Tuhan, kapan damai akan datang? Kapan bangsa ini berhenti bertengkar? Kapan suara rakyat kecil didengar? Bukan ditindas. Di saat jalan-jalan berubah jadi medan konflik, saat demonstrasi berujung kerusuhan, dan ketakutan merayap di setiap rumah, apa yang masih bisa kita lakukan? Di tengah semua kekacauan ini, mungkin kita merasa kecil, tidak punya kekuasaan, tidak punya senjata, tidak punya suara yang didengar. Tapi Tuhan memberi kita satu kekuatan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saat Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, mereka hidup dalam tekanan besar. Jemaat Kristen muda itu menghadapi penganiayaan dari pemerintahan Romawi, tekanan sosial, dan godaan untuk kembali ke budaya penyembahan berhala. Mereka hidup di tengah kota yang gemerlap, penuh kemewahan dan dosa, mirip seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia masa kini. Namun Paulus tidak menyuruh mereka lari dari dunia. Ia justru memberi 3 perintah. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18, di sana ada kata kerja. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Doa bukan pelarian. Doa adalah senjata rohani di tengah badai kehidupan. Amin. Pertama yang perlu kita pelajari, tetap berdoa. Ini bukan berarti ritual semata, tetapi ini berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya diartikan tanpa putus, terus menerus. Bukan berarti kita harus berdoa 24 jam, non-stop. Tapi di sini memiliki hati yang selalu terbuka kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang terus berbicara dengan ayahnya saat senang, saat sedih, saat marah, atau saat dalam kebingungan. Di zaman sekarang yang serba cepat ini, kita lebih sering scroll media sosial daripada scroll hati kita di hadapan Tuhan. Padahal doa adalah bentuk yang paling jujur dan kebergantungan kita kepada Tuhan Allah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, doa adalah bentuk perlawanan rohani dalam dunia yang penuh kebencian. Doa adalah tempat kita meletakkan amarah, ketakutan, dan harapan kita dengan Tuhan kita. Jemaat di Tesalonika tetap berdoa meski diancam, meski difitnah, meski mereka dikucilkan. Mereka tahu Allah lebih kuat dari sistem, lebih adil dari manusia. Dan hari ini ketika kita melihat juga ketidakadilan di negeri kita Indonesia, korupsi atau konflik sosial, doa bukan tanda pasif, tetapi doa adalah tindakan iman yang nyata. Dan di pusat semua doa ada Yesus Kristus. Ia adalah pengantara kita yang kini duduk di sebelah kanan Bapa, terus menerus berdoa bagi kita. Di dalam Ibrani 7 ayat 25. Kita bisa tetap berdoa bukan karena kekuatan kita,
Tapi karena Yesus sudah membuka jalan, Ia yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan dosa dan maut, kini hidup dan berdoa bersama kita. Saat berdoa, kita tidak pernah sendirian. Amin. Tetapi Kristus ada di dalam bersama dengan kita. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita di rumah. Saat bangun pagi hari, sebelum buka media sosial yang sedang viral situasi yang terjadi saat ini, luangkan 1 menit berdoa. Di tengah polemik politik, jangan hanya komen hujatan, tetapi mari ambil bagian berdoa untuk para pemimpin negara kita. Doakan kesejahteraan kota kita. Ketika dunia tampak runtuh, jangan berhenti berdoa. Karena doa bukan hanya sekedar permohonan. Doa adalah tindakan iman, perlawanan rohani, dan simbol harapan kita. Seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Doa kita bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan. Bangsa Indonesia, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Selain kita mendoakan pergumulan kita, pekerjaan kita, atau hal lainnya, mari kita bersatu hati mendoakan bangsa Indonesia. Karena di tengah demonstrasi, kerusuhan, dan ketakutan kita saat ini, percaya bahwa Kristus tetap duduk di sisi kanan Bapa berdoa untuk kita. Sekarang, giliran kita untuk tetap percaya, berdoa, dan berseru kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur firman Tuhan yang Engkau ingatkan kepada kami. Biarlah kami senantiasa tetap berdoa dalam kondisi apapun. Bukan hanya untuk meminta keperluan kami, tetapi kami juga turut ambil bagian mendoakan negeri kami saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk senantiasa mengambil waktu-waktu kami, membangun hubungan yang baik, mengambil waktu-waktu kami khusus bersama dengan Engkau. Senantiasa berdoa dan meminta pertolongan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu boleh terjadi bagi bangsa Indonesia dan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.